Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti pelajaran pada hari ini yang mengambil tema tentang keautentikan Al-Qur'an. Baik anak-anak sekalian, Al-Qur'an adalah kalamullah, kitabullah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam yang tertulis di dalam mushaf-mushaf yang datang kepada kita secara mutawatir, yang mana bila kita membaca Al-Quran itu merupakan suatu ibadah. Dalam kesempatan kali ini kita membahas tentang bukti keautentikan Al-Quran. Ananda sekalian, bahwasanya bukti keautentikan Al-Quran dapat dilihat dari berbagai macam sisi. Dari sisi pertama, bahwasanya Al-Quran itu memiliki keautentikan dari Al-Quran itu sendiri. Hal ini telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hijr ayat 9, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Dari surah Al-Hijr ayat 9, jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin keaslian dan keautentikan Al-Quran itu sendiri. Sehingga bagi siapapun yang coba-coba ingin merubah, mengganti, ataupun menandingi daripada ayat Al-Quran tersebut, niscaya orang tersebut tidak akan mampu. Dan Al-Quran tidak akan pernah terubah sampai hari kiamat. Sehingga kalau ada orang yang merubahnya, dicetak dia buat Al-Quran yang baru dengan edisi pikiran dia sendiri, beredar di kalangan masyarakat, lalu orang membacanya. Ketika itulah bagi orang yang menghafal, orang yang mempunyai petunjuk, yang telah diberikan petunjuk oleh Allah, ia akan mengetahui bahwasanya ada kesalahan kalimat, baris, ataupun arti daripada ayat Al-Quran yang dibuat oleh manusia. Hal ini jelas telah nampak di kalangan kita, bahwasanya ada Al-Quran yang diterbitkan oleh sebuah penerbit, ia berusaha memalsukan, mengkaburkan artinya. Telah tersebar bahwasanya Al-Quran ini adalah salah. Itu yang pertama dari segi keautentikan Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, apa bukti keautentikan daripada Al-Quran? Yaitu dari sisi kesejarahannya. Kita ketahui bahwasanya Al-Quran itu diturunkan dalam waktu sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Kondisi masyarakat Arab pada saat itu, mereka suka sekali dengan syair. Sehingga siapa yang memiliki syair yang bagus, ia akan menjuari kompetisi tersebut. Dan syairnya akan digantungkan di pintu Ka'bah. Sampai ada orang yang menandingi dengan syair yang lebih bagus dari dia. Maka tatkala Al-Quran turun dengan bahasa yang begitu mempesona, dengan bahasa yang sangat lembut, dengan bahasa yang sangat-sangat menarik perhatian di kalangan orang Arab pada saat itu.
Sehingga Al-Quran pada saat itu tidak ada yang bisa menandingi oleh syair-syair yang mereka buat. Sehingga pada saat itu Al-Quran selalu tergantung di pintu Ka'bah. Karena belum ada yang bisa menandingi daripada sisi bahasa, kebalaghahannya, cerita-ceritanya. Sampai-sampai pada saat itu orang banyak yang menghafal daripada Al-Quran. Kita lihat sendiri, dalam perang Yamamah tercatat ada 70 orang sahabat yang syahid di medan pertempuran. Yang mereka itu 70 orang itu adalah orang-orang yang habis akan Al-Quran. Mereka menghafal Al-Quran yang berisi 30 juz, 114 surah dan 6.666 ayat. Mereka mampu menghafalnya. Inilah kekuatan daripada orang Arab. Mereka mampu menghafal. Mereka mampu menyimpan di dalam memori mereka ayat-ayat Al-Quran. Lalu dari keotentikan Al-Quran, yang ketiga yaitu dari sisi bahasa Al-Quran. Ananda sekalian, kita ketahui bahwasanya bahasa Al-Quran itu sangat menakjubkan dan mempunyai beberapa keistimewaan. Apa saja keistimewaan daripada bahasa Al-Quran? Yang pertama, bahwasanya Al-Quran itu menggunakan bahasa yang lembut. Yang kedua apa? Bahasa Al-Quran itu sesuai bagi orang awam ataupun bagi orang-orang cendekiawan. Yang ketiga apa? Al-Quran itu sesuai dengan akal dan perasaan. Sehingga Al-Quran memberikan doktrin pada akal dan hati yang mengandung kebenaran dan keindahan. Lalu yang keempat apa? Al-Quran itu kaya akan perbendaharaan, kata, padat akan makna, dan syarat dengan keindahan kata-kata yang penuh dengan kebijaksanaan dalam mengungkapkan isinya. Jadi dari segi bahasa ini, orang Arab sangat takjub pada saat itu. Sehingga tidak ada mampu syair-syair mereka yang menandingi daripada isi Al-Quran. Nah, yang terakhir daripada bukti keautentikan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada kita umat Islam, yaitu adalah dari sisi kandungan Al-Quran. Ananda sekalian, sisi kandungan Al-Quran ini merupakan bukti yang keempat daripada keautentikan Al-Quran, di mana bahwasanya isi kandungan itu sangatlah menyentuh hati kita. Karena di dalam isi kandungan itu dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu berkenaan dengan yang gaib, yang belum terjadi, informasi-informasi yang masa lalu, serta syariat-syariat hukum yang universal. Pertama, berkaitan dengan hal-hal gaib. Al-Quran mengungkapkan peristiwa yang akan terjadi, baik di dunia maupun di akhirat. Ia menceritakan tentang neraka, surga, alam barzah. Ini adalah hal-hal gaib yang pastinya akan terjadi di kemudian hari. Kemudian berkenaan dengan informasi masa lalu, Al-Quran menceritakan tentang kisah-kisah para nabi, orang-orang terdahulu, kaum Samud yang disiksa Allah, kaum Nabi Lut yang diajab oleh Allah, diceritakan di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga adalah berkenaan dengan syariat hukum. Al-Quran itu adalah berisi tentang hukum. Jadi orang yang berhukum dengan hukum Al-Quran, insya Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Demikianlah ananda semua tentang materi kita tentang
bukti keautentikan Al-Quran. Semoga menambah hasanah bagi kita semua. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.